Pegawai-pegawai kota meremehkan Arif, memanggilnya bau sawah, ndeso, dan menertawakannya karena tak paham teknologi pertanian modern. Nama saya Arif, umur saya 23 tahun. Saya tinggal di Dusun Karangjati, sebuah kampung kecil yang diapit oleh sawah-sawah hijau dan sungai kecil yang airnya jernih sepanjang musim. Kalau kau datang dari arah kota, kau harus melewati jembatan bambu yang berderit, lalu menuruni jalan setapak berbatu yang kadang licin kalau hujan. Di ujung jalan itu, di bawah rindangnya pohon randu yang usianya lebih tua dari kakek saya, ada gubuk kecil berdinding anyaman bambu. Itu rumah saya. Saya tidak punya banyak barang. Tidak ada televisi, apalagi AC. Tapi saya punya atap yang tak bocor, tikar pandan yang hangat di malam hari, dan secangkir kopi tubruk yang selalu saya seduh sendiri sebelum matahari terbit. Itu cukup. Lebih dari cukup sebenarnya. Sejak kecil saya sudah terbiasa bangun sebelum ayam berkokok. Bukan karena saya suka bangun pagi. Siapa sih yang suka? Tapi karena kalau tidak, sapi-sapi milik Ibu Surti tidak akan dapat rumput segar untuk sarapan. Dan kalau sapi-sapi itu kelaparan, susunya berkurang. Kalau susunya berkurang, Ibu Surti tidak bisa bayar utang ke koperasi. Kalau utangnya menumpuk, ya, kau tahu sendiri bagaimana hidup di desa. Satu masalah kecil bisa jadi badai besar. Jadi, setiap pagi saya keluar dengan arit di tangan, mengarit rumput di pinggir sawah atau di bawah pohon jati yang daunnya rontok. Kadang saya bawa bekal nasi bungkus dari Ibu Surti, kadang tidak. Tapi saya tidak pernah mengeluh. Mengeluh itu seperti menanam benih di tanah kering. Tidak akan tumbuh apa-apa, hanya capek sendiri. Orang-orang di kampung memanggil saya Arif si tukang ngarit. Ada yang mengucapkannya dengan hormat, tapi kebanyakan dengan nada meremehkan. Itu Arif. Masih ngarit aja? Sudah gede, kok nggak cari kerjaan yang beneran? Begitu kata Pak Lurah suatu hari, saat saya lewat di depan balai desa. Saya hanya tersenyum kecil dan mengangguk. Saya tahu, bagi mereka, kerjaan beneran itu berarti pakai dasi, duduk di kantor, atau setidaknya punya motor baru. Ya tapi bagi saya bekerja itu bukan soal penampilan, itu soal tanggung jawab. Saya memang tidak pernah sekolah tinggi. Ayah saya meninggal saat saya kelas 3 SD. Dan ibu saya, semoga Allah merahmatinya, harus memilih antara menyekolahkan saya atau memberi makan adik-adik saya. Beliau memilih yang kedua. Saya tidak menyalahkannya. Bahkan sekarang, setiap kali saya melihat anak-anak kecil berangkat sekolah dengan seragam rapi, saya berdoa agar mereka tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Tapi, meski tidak sekolah, saya tidak bodoh. Di sawah saya belajar banyak hal. Saya tahu kapan hujan akan turun hanya dari arah angin. Saya tahu cara memperbaiki bajak yang patah dengan kayu jati dan tali rami. Saya tahu bagaimana membuat alat sederhana untuk mengalirkan air tanpa pompa listrik. Ilmu itu tidak tertulis di buku, tapi tertanam di tanah. Dan saya merawatnya seperti merawat nyawa sendiri. Hari itu, seperti biasa, saya pulang dari ngarit menjelang sore. Langit mulai memerah dan suara kodok mulai bersahut-sahutan di parit. Saya membawa ikatan rumput besar di punggung, keringat membasahi kaos lusuh saya, dan bau lumpur melekat di celana. Tapi saya tidak peduli. Bau itu adalah bau pekerjaan jujur. Tiba-tiba, dari arah jalan utama, jalan yang jarang dilewati mobil, terdengar suara mesin menderu, lalu terhenti mendadak. Saya mengernyit. Di dusun kami, mobil mewah itu langka seperti harimau Jawa. Penasaran? Saya mendekat. Dan di sana, terjebak di lumpur tepi sawah, ada sebuah mobil hitam mengilap. Mungkin mereknya Toyota atau Honda, saya tidak tahu pasti. Yang jelas, harganya pasti lebih mahal dari seluruh isi kampung ini digabung. Roda belakangnya tenggelam separuh, dan mesinnya mati. Di dalam mobil, seorang perempuan muda tampak panik. Rambutnya rapi, bajunya bersih, wajahnya cantik. Tapi matanya menunjukkan keputusasaan. Tanpa pikir panjang, saya letakkan ikatan rumput, lalu berjalan mendekat. "Butuh bantuan, Bu?" Tanya saya. Suara saya agak serak karena seharian tidak minum. Ia menoleh, terkejut melihat saya. Mungkin karena penampilan saya yang kumal, bau, dan penuh lumpur. Tapi ia mengangguk cepat. Mobil saya terjebak. Saya sedang survei lahan untuk proyek pertanian. Saya tidak mendengar sisa ucapannya. Yang penting mobilnya harus keluar sebelum malam tiba. Kalau tidak, lumpur akan mengering dan menempel kuat. Besok pagi susah sekali ditarik. Saya mencari tali di gubuk terdekat, milik Pak Dul. Tetangga saya lalu mengikatnya ke bumper mobil dan ke batang pohon jati yang kuat. Dengan tenaga seadanya, saya menarik, mendorong, dan meminta bantuan Pak Dul dan anaknya.
Butuh hampir 1 jam, tapi akhirnya mobil itu berhasil keluar. Perempuan itu keluar, memegang sapu tangan, dan mengucapkan terima kasih berkali-kali. Ia menawarkan uang, tapi saya menolak. Yang penting mobilnya bisa jalan lagi, Bu. Saya cuma bantu sebisanya, kata saya, lalu mengangkat ikatan rumput dan berjalan pulang. Ia memanggil saya dari belakang. Siapa namamu? Arif, Bu, Arif. Terima kasih, katanya pelan, seolah mengukir nama itu di ingatannya. Saya tidak tahu siapa dia. Tidak tahu bahwa hari itu adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar menarik mobil keluar dari lumpur. Saya tuh hanya tahu satu hal, saya melakukan yang benar. Dan di dusun kecil seperti Karangjati, itu satu-satunya hal yang benar-benar penting. Malam itu, saya duduk di beranda, menatap langit berbintang. Angin sepoi-sepoi membawa aroma padi yang mulai menguning. Saya tersenyum kecil. Besok saya akan ngarit lagi. Seperti biasa, tapi takdir rupanya punya rencana lain. Pagi itu, saya bangun seperti biasa. Sebelum subuh, sebelum suara ayam, bahkan sebelum embun sempat mengering di daun pisang. Udara masih dingin, dan kabut tipis menyelimuti sawah seperti selimut alam yang enggan lepas. Saya duduk sebentar di tikar pandan, menyesap kopi tubruk yang saya seduh semalam, lalu mengikat arit di pinggang dan berjalan menuju ladang. Tapi hari itu terasa berbeda. Bukan karena cuaca, langit cerah seperti biasa, tapi karena ada yang mengganjal di hati. Mungkin karena perempuan kemarin, wajahnya terus muncul di kepala saya. Matanya yang tajam tapi lelah, caranya bicara yang sopan meski jelas dari dunia lain. Dan cara ia menatap saya setelah mobilnya berhasil ditarik. Seperti melihat sesuatu yang tak terduga. Saya geleng-geleng kepala. Arif, jangan melamun. Rumput tidak akan tumbuh sendiri, gumam saya. Lalu mempercepat langkah. Saya baru saja mulai mengarit di ujung sawah Pak Marto ketika terdengar suara mesin mobil dari jalan utama. Lagi. Kali ini, suaranya lebih pelan, lebih hati-hati. Saya mengintip dari balik rumpun padi dan benar saja, mobil hitam itu kembali. Tapi kali ini ia berhenti di depan balai desa, bukan terjebak lumpur. Beberapa warga mulai keluar rumah, penasaran. Anak-anak berlari mendekat, tapi langsung ditegur orang tua mereka. Jangan ganggu orang kota. Begitu biasanya nasihat mereka. Saya tetap di tempat, pura-pura sibuk ngarit. Tapi mata saya tak bisa lepas dari pintu mobil yang terbuka perlahan. Perempuan itu turun, masih mengenakan baju rapi, tapi kali ini lebih sederhana. Kemeja putih dan celana panjang krem. Rambutnya diikat longgar, dan ia membawa map tebal berwarna coklat. Ia berjalan ke arah saya. Jantung saya berdebar. Apa ini? Apa dia marah? Apa saya salah kemarin, Arif? Suaranya lembut, tapi tegas. Saya berdiri, membersihkan tangan di celana. Iya, Bu, ia tersenyum. Aku Nadia, kemarin... Terima kasih sekali. Kalau tidak ada kamu, aku mungkin terjebak di sini sampai malam. Saya mengangguk pelan. Sama-sama, Bu. Itu hal biasa di sini. Ia diam sejenak, matanya menyapu sawah di sekitar kami, hijau, rapi, subur. Kau tahu aku sedang mencari lahan untuk proyek agribisnis. Perusahaanku ingin mengembangkan bibit padi unggul yang tahan hama dan hemat air. Tapi kami butuh orang yang benar-benar paham tanah ini. Bukan cuma dari data, tapi dari pengalaman. Saya terdiam. Saya cuma tukang ngarit, Bu. Saya tidak tahu soal bibit unggul atau agribisnis. Tapi kau tahu cara menarik mobil dari lumpur dengan tali dan pohon jati, katanya, matanya berbinar. Dan kau tahu kapan hujan akan turun hanya dari angin. Itu ilmu yang tidak diajarkan di kampus. Saya terkejut. Bagaimana ibu tahu soal itu? Pak Lurah bercerita. Katanya, kau sering memprediksi cuaca dengan tepat. Bahkan petani-petani tua di sini kadang bertanya padamu. Saya menunduk. Itu cuma kebiasaan. Bagiku itu berharga, katanya serius. Aku ingin mengajakmu bekerja di ladang percobaan kami. Bukan sebagai buruh, tapi sebagai asisten lapangan. Kau akan membantu mengamati tanaman, memberi masukan soal irigasi, dan bekerja langsung dengan tim teknis. Gajinya tetap, dan kau akan dapat tempat tinggal di perumahan karyawan. Saya terpaku. Tawaran itu terdengar seperti mimpi. Tapi mimpi yang terlalu indah untuk orang seperti saya. Tapi saya tidak bisa baca laporan. Saya tidak tahu cara pakai komputer. Saya bahkan tidak punya sepatu pantofel, kata saya jujur. Nadia tertawa kecil, suara yang hangat, seperti angin sore di teras rumah. Aku tidak butuh orang yang bisa pakai pantofel. Aku butuh orang yang tahu bagaimana membuat tanah berbicara.
Dan kau sudah mendengarnya sejak kecil, kan? Saya tidak menjawab. Tapi dalam saya tahu ya benar. Masalahnya kaya juga tahu bagaimana dunia luar memandang orang seperti saya. Bau sawah, nedeso, bodoh. Itu semua bukan kata-kata asing di telinga saya. Bahkan di kampung sendiri saya sering dianggap terlalu pasif atau tidak punya ambisi. Kenapa ibu memilih saya? Tanya saya akhirnya. Karena kau tidak meminta imbalan kemarin. Jawabnya tanpa ragu. Karena kau membantu tanpa tahu siapa aku. Itu langka, Arif, sangat langka. Saya menatap matanya. Di sana saya tidak melihat belas kasihan tapi kepercayaan. Credits itu jauh lebih berat daripada uang. Aku butuh waktu untuk berpikir, Bu, kata saya. Tentu, jawabnya. Tapi jangan terlalu lama. Proyek ini harus mulai minggu depan. Dan Ki benar-benar berharap kau ada di sana. Im memberi siapa tua nama, sederhana, berwarna krem, dengan tulisan Nadia Rahmawati, CEO Agrindo Nusantara. Lalu ia kembali ke mobil, tapi sebelum masuk ia berhenti. Oh, satu lagi, katanya sambil menoleh. Jangan panggil aku Bu. Aku belum tua, saya tersenyum kecil. Baik, Mbak Nadia. Ia mengangguk, lalu pergi. Sisa hari itu, saya tidak bisa fokus. Rumput yang saya potong jadi tidak rapi. Saya bahkan lupa memberi makan sapi Ibu Surti. Pertama kalinya dalam 5 tahun. Malam harinya, saya duduk di beranda bersama Ibu Surti. Saya cerita semuanya. Kau harus ambil kesempatan itu. Arif, katanya suaranya parau tapi tegas. Allah tidak memberi kesempatan 2 kali. Kalau kau tolak, kau akan menyesal seumur hidup. Tapi bagaimana dengan ibu? Siapa yang akan ngarit untuk sapi-sapi ini? Ada cucu Pak Dul, dia butuh pekerjaan. Aku akan ajari dia. Yang penting, kau jangan takut maju hanya karena kau dari desa. Desa bukan aib. Desa adalah akar. Saya menatap langit malam. Bintang-bintang berkedip seperti memberi isyarat. Keesokan pagi, saya pergi ke kota kecil terdekat, pertama kalinya naik angkot sendirian. Saya membeli sepatu kulit sederhana, ukuran agak kebesaran tapi cukup, celana kain yang tidak terlalu mahal, dan tas kecil untuk menyimpan pakaian ganti. Lalu saya kembali ke dusun, mandi dengan air sumur, dan menulis surat kecil untuk adik-adik saya yang sudah menikah di kampung sebelah. Di surat itu saya tulis, aku pergi bukan untuk lari dari sawah, tapi untuk membawa ilmu sawah ke tempat yang lebih luas. Doakan aku. Sore itu, ketika matahari mulai tenggelam, saya berdiri di depan gubuk saya. Tas kecil di punggung, arit saya selipkan di balik kain. Saya menatap sawah yang telah menjadi saksi bisu hidup saya selama 23 tahun. Lalu saya berjalan menuju jalan utama. Mobil hitam itu sudah menunggu. Dan kali ini, saya naik ke dalamnya, bukan sebagai penolong, tapi sebagai bagian dari sesuatu yang lebih besar. Pertama kali melihat kantor Agrindo Nusantara, saya merasa seperti masuk ke dunia yang salah. Bangunannya tinggi, berlantai kaca, dengan taman rapi yang disiram otomatis setiap pagi. Di depan pintu ada satpam berbaju rapi yang menyapa setiap orang dengan senyum terlatih. Di dalam, lantainya licin seperti es. Saya hampir terpeleset 2 kali sebelum akhirnya berjalan pelan-pelan, menunduk. Seolah lantai itu bisa membaca rasa malu saya. Mbak Nadia, begitu saya memanggilnya sekarang, menyambut saya di lobi. Ia memperkenalkan saya ke beberapa staf, Pak Budi dari HRD, Bulina dari logistik, dan seorang pria muda berjas rapi bernama Raka, yang ternyata manajer lapangan proyek percobaan. Ini Arif, kata Mbak Nadia dengan nada bangga. Dia akan jadi asisten lapangan kita. Dia punya insting luar biasa soal tanah dan irigasi. Raka menatap saya dari ujung rambut sampai sepatu. Matanya menyipit, seperti melihat sesuatu yang kotor. Ia tidak menjabat tangan saya. Hanya mengangguk dingin, oh, jadi ini yang Mbak maksud. Katanya suaranya datar. Tukang ngarit dari Karangjati? Saya mengangguk pelan. Iya, ia tersenyum, tapi bukan senyum ramah. Lebih seperti senyum yang menyembunyikan ejekan. Menarik. Kita biasanya pakai lulusan pertanian dari IPB atau UGM. Tapi, okelah, asal Mbak yakin. Mbak Nadia tidak menanggapi sindirannya. Ia hanya berkata, Arif, kamu akan tinggal di perumahan karyawan Blok C. Kamar sudah disiapkan. Besok pagi kamu langsung ke ladang percobaan. Raka akan memandu. Saya mengucap terima kasih, lalu mengikuti petugas ke kamar saya. Kamarnya kecil, tapi bersih. Ada kasur, lemari, meja, dan kipas angin. Lebih mewah dari gubuk saya di dusun. Tapi entah kenapa saya merasa sesak.
Ia bersihin peranggi yang dirasukkan ke sangkar emas, tapi rindu ranting bambu tempat ia biasa bertengger. Malam itu, saya tidak bisa tidur. Suara kota, klakson, mesin, orang berbicara lewat ponsel terlalu asing. Saya rindu suara jangkrik, suara daun kelapa yang bergoyang, suara air mengalir di parit. Esok paginya, saya berangkat ke ladang percobaan lebih awal. Lokasinya sekitar 5 kilometer dari kantor, di lahan sewaan yang luasnya hampir seluas 10 kali sawah kampung saya. Di sana sudah ada puluhan pekerja, sebagian besar laki-laki muda berpakaian seragam biru, dengan sepatu boot dan topi pelindung. Mereka menatap saya seperti melihat hantu. Itu siapa? Bisik salah satu dari mereka. Katanya tukang ngarit. Dibawa Mbak Nadia, jawab yang lain, sambil tertawa kecil. Saya pura-pura tidak mendengar. Saya duduk di bawah pohon rindang menunggu Raka. Ia datang setengah jam kemudian, membawa tablet dan walkie-talkie. Pada menapa Baya melemparkan sarung tangan ke arah saya. Kamu jaga bagian barat. Cabut rumput liar di antara barisan bibit. Jangan sampai akarnya rusak. Kalau salah, kamu yang ganti. Saya mengangguk lalu mulai bekerja. Tapi sepanjang hari saya merasa seperti bayangan. Setiap kali saya mencoba bertanya soal sistem irigasi, Raka hanya menjawab singkat. Itu urusan teknisi. Ketika saya menyarankan agar saluran air dialihkan sedikit ke barat karena tanah di sana lebih kering, ia malah tertawa. Kamu kira ini sawahmu di Karangjati? Ini proyek modern, Arif. Semua diatur oleh sensor dan komputer. Bukan ramalan cuaca atau firasat petani. Beberapa pekerja ikut tertawa. Salah satu dari mereka bahkan berkata pelan, tapi cukup keras untuk saya dengar. Bau sawah banget sih, bro. Kayak baru keluar dari kandang. Saya menunduk. Tangan saya gemetar, bukan karena marah, tapi karena malu. Malu karena saya memang bau sawah. Malu karena saya memang tidak tahu cara pakai tablet. Tapi yang paling menyakitkan, saya merasa seperti mengkhianati diri sendiri. Saya datang ke sini dengan harapan bisa membantu, tapi justru jadi bahan olok-olok. Sore hari, saat istirahat, saya duduk sendirian di gubuk kecil di pinggir ladang. Saya membuka bekal nasi bungkus yang saya bawa dari kamar, nasi putih, telur dadar, dan sambal. Sederhana, tapi mengingatkan saya pada rumah. Tiba-tiba, saya melihat sesuatu yang aneh. Di salah satu pipa irigasi utama, ada kebocoran kecil di sambungan logam. Tapi bukan itu yang menarik perhatian saya. Yang aneh adalah cara air mengalir. Terlalu deras di bagian utara, tapi hampir tidak ada di bagian selatan. Padahal tanahnya rata. Seharusnya distribusinya merata. Saya berdiri, berjalan pelan menyusuri saluran. Saya perhatikan tekanan pompa, posisi katup, dan kemiringan tanah, dan saya yakin ada kesalahan desain. Sistem ini terlalu mengandalkan tekanan tinggi, tapi tidak mempertimbangkan gravitasi alami. Akibatnya air tidak menyebar merata dan boros. Saya kembali ke gubuk, mengambil secarik kertas dari saku, lalu menggambar sketsa sederhana. Bagaimana memasang katup pengatur tekanan manual di titik-titik strategis dan bagaimana fakiaba parit alami untuk mengalirkan kelebihan air ke lahan kering. Saya ingin menunjukkan ini ke Raka. Tapi ingat nada suaranya tadi, saya urungkan niat, kamu itu cuma tukang ngarit. Kalimat itu terus berputar di kepala saya. Tapi malam itu, sebelum tidur, saya menulis sesuatu di buku kecil yang saya bawa dari dusun. Ilmu tidak perlu diakui orang lain untuk jadi benar. Tapi kalau bisa menyelamatkan tanaman, kenapa tidak dicoba? Keesokan hari, saya diam-diam memperhatikan lagi. Dari Yuzia Baris yakin, kalau serak diperbaiki, bibit unggul ini akan gagal. Bukan karena kualitasnya buruk, tapi karena caranya ditanam salah. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Tapi saya tahu satu hal, saya tidak datang ke sini hanya untuk mencabut rumput. Saya datang karena saya percaya bahwa tanah, dimanapun, selalu punya cara berbicara. Dan saya, Arif si tukang ngarit, masih bisa mendengarnya, meski dunia ini berusaha membuat saya lupa. Pagi itu langit cerah, terlalu cerah, menurut firasat saya. Sudah 2 minggu saya bekerja di ladang percobaan Agrindo Nusantara, dan selama itu pula saya diam. Saya mencabut rumput, membersihkan parit, dan sesekali membantu memindahkan karung pupuk. Tapi banyak ada keperas berhenti. Setiap pagi sebelum matahari terbit, saya berjalan menyusuri barisan bibit padi unggul, varietas baru yang katanya tahan hama, hemat air, dan bisa panen 2 kali setahun.
Namanya Sri Agrindo 7. Tapi semakin saya amati, semakin saya yakin sesuatu tidak beres. Daun-daun di barisan utara mulai menguning. Akarnya tidak tumbuh kuat. Dan yang paling mencurigakan, tanah di sekitarnya terlalu basah, hampir seperti rawa. Padahal di bagian selatan tanahnya retak-retak, kering seperti musim kemarau. Saya pernah mencoba menyampaikan ini ke Raka. Saat itu, ia sedang memegang tablet, mengecek data kelembapan tanah dari sensor otomatis. Menurut sistem, kelembapan merata di seluruh lahan, katanya tanpa menoleh. Jangan percaya perasaan, percaya data. Tapi lihat sendiri, Pak, kata saya pelan. Tanah di utara becek. Di selatan retak. Ia akhirnya menoleh dengan ekspresi jengkel. Kamu pikir kami tidak lihat? Ini fase adaptasi bibit. Biasa saja. Lagian kamu nggak ngerti teknologi. Jangan sok tahu. Saya menelan ludah lalu mundur. Tapi hati saya berat. Karena saya tahu ini bukan soal fase adaptasi. Ini soal desain irigasi yang salah. Malam itu, saya tidak tidur. Saya duduk di kamar sempit saya, menatap sketsa irigasi yang saya gambar di buku kecil. Saya bayangkan bagaimana air seharusnya mengalir, perlahan, merata, memanfaatkan gravitasi alami, bukan dipaksa oleh pompa berkekuatan tinggi. Di dusun, kami tidak punya pompa canggih, tapi sawah kami selalu subur. Kenapa? Karena kami mendengarkan tanah. Keesokan harinya, Mbak Nadia datang ke ladang. Ia datang bersama seorang pria paruh baya berjas rapi, Pak Hartono, investor utama proyek ini. Mereka berjalan di antara barisan padi, dikelilingi Raka dan tim teknis. Saya berdiri di kejauhan, pura-pura menyiangi rumput. Tapi telinga saya menangkap percakapan mereka. Bagaimana progresnya? Tanya Pak Hartono. Suaranya berat, penuh otoritas. Sangat baik, Pak, jawab Raka dengan percaya diri. Bibit Sri Agrindo 7 tumbuh sesuai ekspektasi. Dalam 2 minggu kami akan presentasi hasil awal ke kantor pusat. Mbak Nadia mengangguk, tapi matanya menyapu ladang dengan cermat. Tiba-tiba ia berhenti di barisan utara. Ia menunduk menyentuh tanah yang becek. Kenapa di sini terlalu basah? Tanyanya Raka terdiam sejenak. Itu hanya akumulasi air sementara. Sistem irigasi sedang menyesuaikan. Dan di selatan, Mbak Nadia berjalan cepat ke ujung ladang, menunjuk tanah yang retak. Ini kering sekali. Sensor menunjukkan kadar air masih dalam batas aman, jawab Raka. Kali ini lebih gugup. Tapi Mbak Nadia tidak terlihat yakin. Matanya menyapu sekeliling, dan tiba-tiba berhenti di saya. Arif, panggilnya. Saya terkejut, lalu berjalan mendekat dengan hati berdebar. Menurutmu, kenapa ini terjadi? Tanyanya langsung, semua mata tertuju pada saya. Raka memandang saya dengan tatapan tajam, seperti mengancam agar saya tidak bicara sembarangan. Tapi saya ingat nasihat Ibu Surti. Kalau kau tahu yang benar, jangan takut bicara. Kebenaran tidak butuh izin. Saya menarik napas dalam. Menurut saya, sistem irigasi terlalu mengandalkan tekanan pompa. Air dipaksa keluar dengan deras jadi tidak merata. Di utara, karena lebih dekat ke pompa utama, airnya kebanyakan. Di selatan, tekanannya lemah jadi airnya kurang. Kalau dibiarkan, bibit di utara akan busuk akar, dan di selatan akan mati kekeringan. Hening. Pak Hartono mengerutkan dahi. Raka langsung menyela, itu tidak mungkin. Sistem ini dirancang oleh insinyur dari Bandung. Semua sudah diuji. Tapi Mbak Nadia tidak memotong saya. Ia menatap saya lalu bertanya pelan, apa yang kamu sarankan? Saya menunjuk ke arah parit kecil di sisi timur. Kalau boleh, saya ingin coba pasang katup pengatur tekanan manual di 3 titik. Di utara, tengah, dan selatan. Dan alihkan kelebihan air dari utara ke parit timur, lalu alirkan ke selatan lewat saluran gravitasi. Tidak perlu listrik, cuma pipa dan katup sederhana. Raka tertawa kecil. Katup manual? Di proyek senilai miliaran? Kita bukan di zaman kerajaan, Arif. Tapi Mbak Nadia tidak tertawa. Ia diam sejenak, lalu berkata, coba jelaskan caranya. Saya mengambil tongkat kecil, lalu menggambar di tanah. Alur air, titik katup, arah gravitasi. Saya jelaskan dengan bahasa sederhana, bahasa petani, bukan insinyur. Pak Hartono mendengarkan dengan alis terangkat. Menarik. Sangat primitif, tapi masuk akal. Raka terlihat tidak nyaman. Tapi Mbak, ini bisa mengganggu data sensor. Dan kalau gagal proyek ini, kalau tidak diperbaiki proyek ini sudah gagal. Potong Mbak Nadia tegas, lalu ia menatap saya. Arif, kamu yakin ini bisa berhasil?
Main setengah enggak? Saya tidak janji 100%, tapi saya yakin ini lebih baik daripada diam saja. Mbak Nadia menghela napas. Baik, coba di lahan percobaan kecil, 10 meter persegi di sudut barat. Kalau dalam 3 hari hasilnya bagus, kita pertimbangkan untuk seluruh lahan. Raka terlihat ingin protes, tapi menahan diri. Sore itu, saya mulai bekerja di lahan kecil itu, sendirian. Saya meminta bantuan ke gudang alat untuk pipa bekas dan katup manual. Penjaga gudang ragu, tapi akhirnya memberi setelah saya tunjukkan izin lisan dari Mbak Nadia. Saya bekerja sampai matahari tenggelam. Tangan saya penuh lumpur, punggung saya pegal, tapi hati saya tenang. Untuk pertama kalinya sejak datang ke sini, saya merasa seperti diri saya sendiri. Malam itu, sebelum tidur, saya berdoa. Ya Allah, kalau ini memang benar, tolong tunjukkan hasilnya. Bukan untuk aku, tapi untuk tanah ini, dan untuk orang-orang yang percaya padaku. Esok pagi, saya datang lebih awal. Saya periksa lahan percobaan kecil itu. Air mengalir perlahan, merata. Tanahnya lembab, tapi tidak becek. Daun padi mulai tegak. Tanda akar mulai kuat. Saya tersenyum kecil, tapi senyum itu tidak bertahan lama. Karena sore harinya, saat saya sedang membersihkan alat, Raka datang. Wajahnya muram. Mbak Nadia mau presentasi ke investor besar minggu depan, katanya dingin. Kalau sistem irigasi utama rusak sekarang, semua proyek ini hancur. Saya terdiam. Apa maksudmu? Ia menatap saya tajam. Jangan ganggu sistem utama. Apapun yang kamu lakukan di lahan kecilmu, jangan bawa ke sini. Ini bukan sawahmu di Karangjati. Lalu ia pergi. Saya berdiri di tengah ladang, angin berhembus pelan. Dan untuk pertama kalinya, saya merasa masalah ini bukan cuma soal air dan tanah. Ini soal kepercayaan. Dan kepercayaan jauh lebih sulit diperbaiki daripada pipa bocor. Hari itu dimulai seperti biasa, dengan embun pagi, suara burung, dan aroma tanah basah. Tapi ada yang berbeda di udara. Bukan cuaca, bukan angin. Tapi semacam getaran, seperti tanah tahu sesuatu yang belum kami sadari. Saya datang ke ladang lebih awal dari biasanya. Sejak lahan percobaan kecil saya menunjukkan hasil positif, saya diam-diam memperhatikan seluruh sistem irigasi utama dengan lebih cermat. Dan firasat saya semakin kuat. Tekanan pompa terlalu tinggi. Pipa-pipa logam di titik distribusi utama mulai bergetar setiap kali air dialirkan. Itu tanda kelelahan material, seperti tubuh manusia yang dipaksa bekerja tanpa istirahat. Saya mencoba bicara lagi ke Raka, tapi ia hanya mengibaskan tangan. Sensor tidak menunjukkan anomali. Jangan bikin panik, tapi saya tahu. Karena saya pernah melihat hal yang sama di sawah Pak Dul 5 tahun lalu, sebelum pipa irigasinya meledak dan menghancurkan separuh lahan. Saya kembali ke gubuk kecil di pinggir ladang, duduk termenung. Di tangan saya, buku kecil berisi catatan harian, pola hujan, suhu tanah, tekanan air, bahkan gerak daun padi. Semua saya catat dengan pensil lusuh. Bagi orang kota, ini mungkin tampak kuno. Tapi bagi saya, ini adalah bahasa tanah. Dan saya sedang membacanya. Matahari belum tinggi ketika teriakan pertama terdengar. Pompa utama mati. Saya langsung berlari ke pusat irigasi, sebuah bangunan kecil beratap seng di tengah ladang. Di sana dia sudah berkumpul Raka, 2 teknisi, dan beberapa pekerja. Mereka berkerumun di depan panel kontrol, wajah mereka pucat. Gimana bisa dinyalain nggak? Tanya Raka, suaranya tegang. Nggak bisa, Pak. Sistem error total. Katanya ada kegagalan di modul tekanan dan katup elektromagnetik, jawab salah satu teknisi. Tangannya gemetar di atas keyboard. Coba restart. Sudah 3 kali. Nggak nyala. Raka menendang kursi logam. Sialan, investor datang besok. Kalau bibit ini mati karena kekeringan, kita semua dipecat. Saya berdiri di ambang pintu diam. Tapi mata saya menangkap sesuatu. Asap tipis keluar dari ventilasi mesin pompa. Dan bau-bau kabel terbakar panas berlebih, gumam saya pelan. Raka mendengar. Ini ada bertanya medala. Kamu? Apa kamu ngerti ini? Saya maju selangkah. Kalau boleh lihat mesinnya. Lihat apanya? Kamu nggak ngerti listrik. Ini sistem otomatis, bukan bajak sapi. Tapi saya tahu tanda-tanda kegagalan, kata saya. Suara saya tenang meski jantung berdebar kencang. Asap itu berarti kabel di dalam kepanasan. Kalau dipaksa hidup, bisa terbakar. Salah satu teknisi mengangguk pelan. Dia benar, Pak. Sensor suhu juga error. Raka menggeram lalu berjalan mondar-mandir. Terus gimana? Kita butuh air sekarang. Bibit ini butuh irigasi harian.
Kalau tidak, dalam 24 jam akarnya mati. Saya menelan ludah. Lalu, dengan suara pelan tapi tegas, saya berkata, "Saya bisa bantu." Semua mata menatap saya. Sebagian heran, sebagian sinis. Raka tertawa getir. "Kamu bantu gimana? Mau semedi di depan pompa?" "Saya bisa alihkan aliran air secara manual," kata saya. "Pakai gravitasi dan katup sederhana. Tidak perlu listrik, cuma butuh pipa cadangan dan 3 orang bantu." "Gila!" seru Raka. "Ini bukan zaman penjajahan. Kita punya teknologi canggih, bukan timba dan ember." "Teknologi canggihnya rusak," balas saya. Kali ini lebih tegas. "Dan tanaman tidak bisa menunggu sampai besok." Hening sejenak. Lalu salah satu pekerja yang dulu pernah menertawakan saya berkata pelan, "Pak, di kampung saya, sistem irigasi manual masih dipakai. Dan hasilnya bagus." Raka menatapnya dengan mata melotot. Tapi sebelum ia bisa marah, suara mobil terdengar dari kejauhan. Mbak Nadia datang. Ia turun dari mobil, wajahnya tegang. "Apa yang terjadi?" Raka langsung menjelaskan dengan suara panik. Mbak Nadia mendengarkan, lalu matanya menyapu wajah kami semua dan berhenti di saya. "Arif," katanya. "Kamu bilang bisa bantu?" Saya mengangguk. Saya tidak janji bisa menyelamatkan semuanya. Tapi saya bisa coba alirkan air ke lahan kritis dalam 2 jam. Raka protes. "Mbak, ini terlalu berisiko." "Dia cuma, cukup," potong Mbak Nadia tegas. Lalu ia menatap saya. "Berapa lama kamu butuh?" 2 jam untuk pasang sistem darurat, 4 jam untuk pastikan air merata." Ia menghela napas dalam lalu berkata, "Lakukan, sekarang." Raka terdiam, wajahnya memerah. Tapi ia tidak bisa melawan perintah CEO. Saya segera memberi instruksi. "Kamu ambil pipa cadangan dari gudang. Kamu bantu saya pasang katup di titik utara. Dan kamu getah gali parit kecil di sini. Ikuti kemiringan alami tanah." Awalnya mereka ragu. Tapi melihat ekspresi serius saya, mereka mulai bergerak. Saya bekerja seperti orang kesurupan. Tangan saya penuh minyak dan lumpur. Keringat membasahi kaos. Tapi saya tidak peduli. Setiap gerakan saya pastikan akurat. Karena ini bukan cuma soal menyelamatkan tanaman. Ini soal membuktikan bahwa ilmu yang lahir dari tanah tidak kalah dari ilmu yang lahir dari kampus. 2 jam berlalu. Sistem darurat selesai. Saya membuka katup utama perlahan, air mengalir. Perlahan, tenang, merata, seperti napas alam. Di barisan utara, air tidak lagi menggenang. Di selatan, tanah mulai lembab. Dan di tengah, daun padi perlahan mengangkat diri, seperti mengucap terima kasih. Saya menutup mata sejenak. Lega. Tapi lega itu tidak bertahan lama. Karena dari kejauhan, saya melihat mobil hitam lain datang. Lebih mewah, lebih besar. Dan di belakangnya 2 mobil lagi. Investor besar sudah tiba. Sehari lebih awal, Mbak Nadia berlari ke arah saya, wajahnya pucat. "Arif, mereka datang." Dan sistem utama masih mati. Saya menatap ladang yang kini disiram oleh sistem buatan tangan saya. Kasar, sederhana, tapi hidup. "Kalau mereka tanya kenapa tidak pakai sistem otomatis," kata saya pelan, "katakan saja karena tanah ini butuh sentuhan manusia, bukan mesin." Mbak Nadia menatap saya lama. Lalu untuk pertama kalinya ia tersenyum-senyum yang penuh harap. "Baik," katanya. "Mari kita hadapi mereka bersama." Dan di balik senyum itu, saya tahu ini bukan akhir dari krisis. Ini awal dari ujian yang sesungguhnya. Mobil-mobil itu berhenti tepat di depan ladang percobaan. Pintu terbuka dan keluar 3 orang. Semuanya berjas rapi, sepatu mengilap, wajahnya tenang tapi mata mereka tajam seperti elang yang sedang menilai mangsa. Di tengah mereka berdiri Pak Hartono, investor yang pernah datang sebelumnya, tapi kali ini ia bukan sendiri. Di sampingnya, seorang pria paruh baya berambut putih, yang langsung saya kenali dari foto di koran, Bapak Wiranto, salah satu pemilik holding agribisnis terbesar di Jawa. Mbak Nadia menyambut mereka dengan senyum profesional, tapi saya bisa melihat tangannya gemetar sedikit di balik punggung. "Selamat datang, Pak Wiranto. Kami sangat menghargai kehadiran Bapak," katanya. Pak Wiranto mengangguk, lalu matanya menyapu ladang. Katanya, "Kalian sedang uji coba bibit unggul generasi baru? Di mana tim teknisnya?" Raka langsung maju, wajahnya dipaksakan tenang. "Saya Raka, manajer lapangan. Kami sedang dalam fase pemantauan akhir. Bibit Sri Agrindo 7 menunjukkan progres sangat baik." Pak Wiranto berjalan perlahan menyusuri barisan padi. Ia berhenti di titik utara. Tempat tanah dulu becek, tapi kini lembab sempurna berkat sistem darurat saya. Ia menunduk menyentuh daun lalu mencium tanah. Aroma tanahnya sehat, gumamnya.
Tapi kenapa tidak pakai sistem irigasi otomatis? Saya kelihat panel kontrol mati. Raka terdiam. Mbak Nadia cepat menjawab. Kami sedang melakukan uji coba sistem irigasi alternatif yang lebih hemat energi, Pak. Alternatif? Tanya Pak Wiranto. Alisnya terangkat. Siapa yang merancangnya? Semua mata tertuju pada saya. Saya berdiri di belakang, masih mengenakan kaos lusuh dan celana kerja berlumpur. Tapi kali ini saya tidak menunduk. Saya maju selangkah. Saya, Pak, kata saya, suara saya tenang meski jantung berdebar kencang. Pak Wiranto menatap saya dari atas ke bawah. Kamu siapa? Arif, asisten lapangan. Lulusan mana? Saya menelan ludah. Saya tidak kuliah, Pak. Tapi saya belajar dari sawah sejak kecil. Ia diam sejenak. Lalu entah kenapa ia tersenyum tipis. Menarik. Cerita karyamu? Saya mengangguk. Sistem ini memanfaatkan gravitasi alami dan katup manual sederhana. Tidak perlu listrik, tidak boros air. Di dusun saya, kami pakai cara ini sejak dulu. Pak Hartono ikut bicara. Tapi bagaimana dengan data? Sensor? Monitoring digital? Tanaman tidak bicara lewat data, Pak. Jawab saya pelan. Mereka bicara lewat daun, akar, dan tanah. Saya hanya mendengarkan. Raka terlihat ingin menyela, tapi Mbak Nadia memberi isyarat diam. Pak Wiranto berjalan lagi, kali ini ke bagian selatan, tempat tanah dulu retak. Kini tanahnya lembab dan bibit mulai tumbuh tegak. Ia berhenti lama, lalu berbalik. Kalau sistem otomatis kalian rusak, bisakah kamu perbaiki? Saya terdiam. Bukan karena tidak tahu jawabannya, tapi karena saya tahu ini jebakan. Kalau saya bilang bisa, mereka akan menuntut saya memperbaikinya sekarang. Kalau saya bilang tidak, saya dianggap penipu. Tapi saya ingat kata-kata Ibu Surti. Jangan pernah berbohong, Arif. Bahkan kalau kebenaran itu membuatmu terlihat lemah. Saya tidak tahu cara memperbaiki sistem otomatisnya, Pak, kata saya jujur. Tapi saya bisa menjaga tanaman tetap hidup sampai teknisi datang. Pak Wiranto menatap saya lama. Lalu Kishifra Sarasewek. Kau punya 30 menit. Perbaiki sistem irigasi utama, atau proyek ini kami tarik. Raka terkejut. Tapi Pak, itu tidak mungkin. Teknisi dari Bandung saja butuh 2 hari. Kalau begitu kalian gagal, potong Pak Wiranto dingin. Mbak Nadia menoleh ke saya, matanya penuh permohonan. Arif? Saya menarik napas dalam. Lalu saya berkata, saya tidak bisa memperbaiki mesinnya. Tapi saya bisa membuat sistem baru yang bekerja bersamaan dengan yang rusak, tanpa mengganggu struktur utama. Pak Wiranto tersenyum. Kau berani ambil risiko? Lebih berani daripada membiarkan tanaman mati, jawab saya. 30 menit, katanya tegas. Mulai sekarang, saya tidak buang waktu. Saya berlari ke gudang alat, meminta pipa cadangan, selang fleksibel, katup manual, dan tali rami. Semua yang saya kenal seperti saudara sendiri. Nah, saya memanggil 3 pekerja yang mulai percaya padaku, lalu memberi instruksi cepat. Kamu, pasang pipa paralel di sisi barat. Kamu, bantu saya sambungkan ke sumber air utama. Dan kamu gali saluran kecil di sini, ikuti garis kontur. Kami beker seperti orang kesurupan. Tangan saya berdarah karena tergores logam, lutut saya penuh lumpur, tapi saya tidak peduli. Setiap detik berharga di kejauhan. Saya melihat Pak Wiranto dan rombongannya duduk di tenda, minum kopi, seolah menonton pertunjukan. 20 menit berlalu, sistem selesai. Saya membuka katup utama perlahan. Air mengalir, tenang merata tanpa suara mesin. Di seluruh ladang, tanah mulai menyerap air seperti haus yang akhirnya terpuaskan. Saya berjalan ke depan tenda. Napas tersengal. Selesai, Pak. Pak Wiranto berdiri, lalu berjalan menyusuri ladang. Kali ini lebih lama. Ia menyentuh tanah di 3 titik berbeda. Utara, tengah, selatan. Lalu ia kembali, wajahnya datar. Kau tahu berapa liter air yang kau hemat dengan sistem ini? Tanya dia. Sekitar 30%, Pak. Jawab saya. Karena tidak ada tekanan berlebih, jadi tidak ada kebocoran atau percikan sia-sia. Ia mengangguk pelan. Lalu tiba-tiba ia menepuk bahu saya. Anak muda, kau baru saja menyelamatkan investasi senilai 5 miliar rupiah. Saya terpaku, Mbak Nadia menutup mulut. Matanya berkaca-kaca, Raka berdiri di belakang. Wajahnya pucat, bukan karena takut, tapi karena malu. Pak Hartono tertawa kecil. Aku bilang, Nadia, jangan pernah meremehkan orang yang tahu cara berbicara dengan tanah. Pak Wiranto menatap saya lagi. Kau mau kerja di perusahaanku? Aceh Banggeleng.
Saya sudah punya tempat, Pak, di sini. Ia tersenyum. Baik, tapi mulai hari ini, setiap proyek kami di Jawa Tengah akan memakai prinsip irigasi seperti ini. Dan kau akan jadi konsultan lapangan. Saya tidak tahu harus berkata apa. Tapi yang pasti, untuk pertama kalinya sejak datang ke sini, saya merasa saya bukan lagi tukang ngarit yang bau sawah. Saya adalah Arif, yang ilmunya diakui, bukan karena gelar, tapi karena hasil. Malam itu, saat semua orang pulang, saya duduk sendirian di gubuk pinggir ladang. Saya menatap langit, lalu berbisik pelan. Terima kasih, Ibu. Ayah, tanah ini masih mau mendengarkanku. Dan di kejauhan, daun padi berbisik pelan, seperti menjawab. Pagi setelah hari penyelamatan, udara terasa berbeda. Bukan karena cuaca, langit tetap biru, angin tetap sepoi-sepoi, tapi karena cara orang-orang memandang saya. Dulu, kalau saya lewat di depan gudang alat, para pekerja akan berbisik atau tertawa pelan. Sekarang mereka diam. Bahkan ada yang mengangguk hormat. Salah satu dari mereka, yang dulu menyebut saya bau sawah, malah menawarkan kopi pagi. Ini, Mas Arif, buat tenaga, katanya, suaranya canggung. Saya terima dengan senyum kecil. Makasih. Tapi di balik keramahan itu, saya tahu, bukan semua orang tulus. Beberapa hanya takut. Takut saya balas dendam. Takut saya laporkan ke Mbak Nadia. Padahal saya tidak pernah berpikir seperti itu. Dendam itu seperti menanam padi di tanah asin. Tidak akan tumbuh apa-apa, hanya capek sendiri. Yang paling berubah adalah Raka. Ia tidak datang ke ladang hari itu. Kabarnya, Iri mengajukan cuti sakit, tapi saya tahu, itu bukan sakit tubuh, tapi sakit harga diri. Sore harinya, Mbak Nadia mengumpulkan semua staf di aula kecil kantor lapangan. Ruangan itu biasanya dipakai untuk rapat teknis, tapi kali ini meja-meja disingkirkan, kursi disusun melingkar. Di tengah berdiri papan tulis dengan tulisan besar, Evaluasi Proyek Sri Agrindo 7, Pasca Krisis Irigasi. Saya duduk di pojok, tidak ingin jadi pusat perhatian. Tapi begitu Mbak Nadia masuk, semua mata langsung mencari saya. Ia tidak membuka dengan data atau grafik. Ia membuka dengan kalimat yang membuat saya terhenyak. Kemarin, seorang tukang ngarit mengajari kita apa arti kerja keras dan ilmu sejati. Ruang itu hening. Beberapa orang menunduk. Yang lain menatap saya dengan campuran malu dan kagum. Mbak Nadia melanjutkan, suaranya tenang tapi tegas. Kita terlalu percaya pada mesin, sensor, dan gelar. Tapi lupa bahwa pertanian lahir dari tangan manusia, dari keringat, insting, dan cinta pada tanah. Arif tidak punya ijazah, tapi ia punya sesuatu yang lebih berharga. Pengalaman yang diuji oleh waktu. Ia berhenti sejenak, lalu menatap saya langsung. Mulai hari ini, Arif diangkat sebagai kepala lapangan resmi. Ia akan memimpin semua operasional ladang percobaan, termasuk koordinasi dengan tim teknis dan pengembangan sistem irigasi berkelanjutan. Tepuk tangan meledak, tapi tidak semua ikhlas. Saya melihat beberapa wajah yang tersenyum paksa. Tangan mereka bertepuk pelan, matanya menghindar. Setelah rapat, Mbak Nadia memanggil saya ke kantornya. Kamu marah pada mereka yang dulu meremehkanmu? Tanyanya sambil menuangkan kopi, saya geleng. Tidak, Mbak, mereka cuma... Oh, tidak tahu. Tapi sekarang mereka tahu. Ya, dan itu lebih berat daripada kemarahan. Ia tersenyum. Kamu bijak, Arif. Saya cuma lelah jadi bahan ejekan, Mbak. Tapi saya tidak mau jadi orang yang suka menghina. Ia mengangguk. Itu sebabnya aku percaya padamu. Lalu ia memberi saya kunci kamar baru di perumahan karyawan. Kali ini di Blok A, dekat kantor. Dan slip gaji pertama sebagai kepala lapangan. Angkanya membuat saya terkejut. Cukup untuk membangun rumah batu di dusun, cukup untuk membayar utang Ibu Surti, cukup untuk membantu adik saya sekolah lagi. Tapi malam itu, saya tidak merasa senang. Saya merasa sendiri. Karena kemenangan yang sejati bukan saat semua orang memujimu, tapi saat kamu tetap jadi dirimu sendiri, meski dunia berubah. Esok paginya, saya kembali ke ladang lebih awal. Saya ingin memastikan sistem irigasi darurat tetap berjalan lancar. Tapi ketika saya sampai, saya melihat seseorang sudah di sana, Raka. Ia berdiri di depan panel kontrol yang masih mati, tangannya di saku, punggungnya membungkuk seperti beban berat menindihnya. Saya berhenti.
Daktuli harus apa? Ia yang bicara duluan, tanpa menoleh. Kamu menang, Arif. Saya diam. Dan aku kalah, lanjutnya. Suaranya parau. Bukan karena kamu lebih pintar, tapi karena kamu lebih jujur. Ia akhirnya menoleh. Matanya merah, tapi tidak menangis. Aku pikir, dengan gelar dan jas rapi, aku lebih layak. Tapi ternyata, yang layak itu bukan yang paling tahu, tapi yang paling peduli. Saya mendekat perlahan. Aku tidak menang, Raka. Kita cuma punya cara berbeda melihat tanah. Ia tersenyum getir. Kamu terlalu baik. Itu yang paling menyakitkan. Lalu ia menyerahkan sesuatu. Kartu aksesnya. Aku mengundurkan diri. Aku tidak bisa bekerja di bawah orang yang dulu kusebut tukang ngarit. Kamu tidak harus pergi, kata saya. Kita bisa kerjasama. Kamu paham teknologi, aku paham tanah. Kita saling melengkapi. Ia menggeleng. Belum waktunya. Aku butuh waktu untuk belajar rendah hati. Ia berjalan pergi, langkahnya pelan tapi pasti. Dan saya tahu, ini bukan akhir untuknya. Ini awal dari perjalanan yang berbeda. Sore itu, saya duduk di gubuk lama saya, menatap ladang yang kini resmi di bawah tanggung jawab saya. Tapi saya tidak merasa bangga. Saya hanya merasa tanggung jawab itu lebih berat dari sebelumnya, karena sekarang bukan cuma tanaman yang bergantung pada saya, tapi juga kepercayaan orang-orang yang mulai percaya bahwa ilmu sejati tidak selalu datang dari kelas, tapi dari tanah yang setia. Dan saya bersumpah, selama saya masih bisa berdiri, saya tidak akan pernah dari mana saya berasal. 2 minggu berlalu sejak saya resmi jadi kepala lapangan. Gaji pertama sudah saya terima. Uangnya saya bagi 3. Separuh untuk Ibu Surti, sepertiga untuk memperbaiki gubuk lama di dusun, dan sisanya saya tabung. Tapi yang paling penting bukan uangnya. Yang paling penting adalah waktu. Saya minta izin khusus ke Mbak Nadia. Setiap Sabtu pagi, saya pulang ke Karangjati. Tidak sih untuk seliburan, tapi untuk pergi. Bukan untuk Agrindo, tapi untuk dusun saya sendiri. Awalnya, ia ragu. Kamu butuh istirahat, Arif. Kamu sudah bekerja keras. Tapi tanah di dusun juga butuh saya, Mbak, jawab saya. Kalau saya lupa dari mana saya berasal, saya akan kehilangan arah. Ia menatap saya lama, lalu tersenyum. Baik, tapi jangan sampai kelelahan. Jadi, setiap Sabtu subuh, saya naik angkot dari perumahan karyawan ke terminal kota, lalu naik bus kecil yang berhenti di jembatan bambu Karangjati. Saya selalu membawa tas besar, bukan pakaian bagus tapi alat, kunci pas, obeng, tali rami, dan buku catatan baru yang saya beli di toko kelontong. Saat saya turun di dusun, anak-anak langsung berlari menyambut. Mas Arif balik lagi! Mas Arif bawa alat lagi ya? Saya tertawa. Iya, siapa yang alat pertaniannya rusak hari ini? Deva berebut menunjuk. Pak Dul, yang dulu meminjamkan tali saat saya menolong mobil Mbak Nadia, datang dengan bajak kayunya yang patah di bagian poros. Bu Martini membawa pompa air tangan yang macet. Bahkan Pak Lurah datang, membawa mesin perontok padi yang mati sejak musim panen lalu. Saya tidak langsung memperbaiki semuanya. Saya rajak mereka duduk di balai desa, lalu mulai mengajari. Lihat ini, kata saya sambil memegang poros bajak Pak Dul. Kalau kayunya retak di sini, jangan langsung ganti. Cukup tambal dengan besi tipis dan ikat pakai kawat baja. Tahan sampai panen. Saya tunjukkan cara membuat sambungan darurat, cara membersihkan karat di pompa air tanpa cairan kimia, cukup dengan abu dapur dan minyak kelapa. Cara memperbaiki mesin perontok dengan mengganti bearing bekas dari sepeda motor tua. Mereka mendengarkan seperti murid yang haus ilmu. Padahal dulu mereka yang menganggap saya terlalu bodoh untuk sekolah. Dari mana Mas Arif tahu semua ini? Tanya Bu Martini. Dari kegagalan, Bu, jawab saya jujur. Setiap kali alat rusak dan saya tidak punya uang beli baru, saya dipaksa cari cara memperbaiki. Lama-lama jadi kebiasaan. Pak Lurah mengangguk pelan. Kami dulu salah, Arif. Kami pikir sukses itu harus pergi dari sini. Tapi ternyata, sukses itu bisa dibawa pulang. Saya tidak menjawab, tapi hati saya hangat. Siang itu, setelah semua alat selesai diperbaiki, saya duduk di beranda gubuk lama saya, yang kini sudah diperkuat dengan dinding bata dan atap genteng. Ibu Surti membawakan saya nasi liwet, lauk ikan asin, dan sambal terasi. Kamu tidak berubah, Arif, katanya sambil duduk di tikar pandan. Saya berusaha, Bu, jangan pernah berhenti. Dunia luar bisa menggoda dengan uang dan pujian, tapi akar yang kuat tidak goyah oleh angin. Saya menatap sawah di depan rumah,
Sawah yang dulu jadi saksi bisu kelaparan, kini mulai subur lagi berkat bibit unggul kecil yang saya bawa diam-diam dari ladang percobaan. Malam itu, sebelum kembali ke kota, saya berjalan menyusuri pematang. Udara dingin, bintang berkilau, dan suara kodok bersahut-sahutan seperti menyanyikan lagu lama. Saya berhenti di bawah pohon randu, tempat saya dulu tidur siang saat ngarit. Saya letakkan tangan di batangnya merasakan tekstur kasarnya. Terima kasih, bisik saya. Kau tidak pernah menilai aku dari bajuku. Esok paginya, di perjalanan pulang, saya berpikir, saya bukan lagi hanya milik dusun, tapi saya juga bukan milik kota. Saya milik tanah, dan tanah tidak mengenal batas. Di kantor, saya mulai mengusulkan program baru ke Mbak Nadia, bengkel tani mandiri. Ideanya sederhana. Setiap karyawan lapangan diajari cara memperbaiki alat pertanian dasar. Tidak perlu teknisi mahal, cukup logika, kesabaran, dan sedikit kreativitas. Awalnya, tim teknis ragu. Ini akan mengurangi permintaan servis resmi. Tapi akan meningkatkan kepercayaan petani, jawab saya. Kalau mereka bisa memperbaiki sendiri, mereka tidak takut pakai teknologi kita. Mbak Nadia setuju. Dan dalam sebulan, program itu diluncurkan di 3 desa percontohan. Salah satunya Karangjati. Saya tidak tahu apakah ini akan jadi besar. Tapi saya tahu satu hal. Selama masih ada petani yang kesulitan karena alat rusak, saya akan terus pulang ke dusun. Bukan sebagai pahlawan, tapi sebagai anak yang tidak pernah lupa rumahnya. Musim hujan tiba lebih awal tahun ini. Langit sering mendung, dan angin bertiup lebih kencang dari biasanya. Tapi di ladang percobaan, semuanya tumbuh subur. Bibit Sria Grindo 7 yang dulu nyaris gagal, kini menjulang tinggi, daunnya hijau mengilap, akarnya kuat. Hasil uji coba menunjukkan panen bisa naik hingga 40% dibanding varietas lama. Investor puas. Media mulai menulis tentang revolusi irigasi berbasis kearifan lokal. Dan nama saya disebut di beberapa artikel, meski saya selalu meminta agar fokus diberikan pada tim, bukan pada saya sendiri. Tapi yang paling membuat saya gelisah bukan itu. Yang membuat saya gelisah adalah cara Mbak Nadia memandang saya akhir-akhir ini. Bukan seperti bos pada bawahannya. Bukan seperti atasan pada asisten, tapi seperti orang yang sedang mencoba memahami sesuatu yang belum ia mengerti sepenuhnya. Awalnya, saya kira itu hanya imajinasi saya. Tapi lama-lama, tanda-tandanya jelas. Ia mulai datang ke ladang lebih sering. Bukan untuk inspeksi, tapi sekadar melihat. Ia duduk di gubuk kecil saya, minum kopi tubruk yang saya seduh, dan bertanya hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan. Apa makanan favoritmu waktu kecil? Kamu pernah pacaran, Arif? Kalau kamu punya uang banyak, kamu mau beli apa pertama kali? Saya jawab jujur seperti biasa. Tapi setiap kali saya menjawab, matanya berbinar, seperti menemukan sesuatu yang langka. Suatu sore, setelah hujan reda, kami berjalan menyusuri pematang bersama. Ia tidak pakai sepatu kantor, tapi sandal jepit. Pertama kalinya saya melihatnya begitu santai. Kamu tahu, Arif? Katanya pelan. Dulu aku pikir kesuksesan itu diukur dari seberapa tinggi gedung kantormu, seberapa mahal mobilmu, seberapa banyak orang takut padamu. Saya tidak menjawab. Saya tahu ini bukan pertanyaan, tapi sejak ketemu kamu, aku sadar, kesuksesan itu diukur dari seberapa banyak kamu bisa membuat orang lain percaya pada diri mereka sendiri. Saya menatapnya. Rambutnya basah oleh embun, wajahnya lelah tapi tenang. Dan untuk pertama kalinya, saya melihat sesuatu yang tidak pernah saya lihat sebelumnya di matanya. Kerentanan. Kenapa kamu jadi janda, Mbak? Tanya saya tiba-tiba, pertanyaan yang sudah lama mengganjal, tapi takut saya ucapkan, ia terdiam. Lalu menghela napas panjang. Suamiku meninggal 5 tahun lalu. Kecelakaan pesawat. Ia sedang dalam perjalanan bisnis ke Kalimantan. Suaranya datar, tapi saya bisa merasakan luka di baliknya. Sejak itu, aku kubur perasaanku. Aku fokus pada perusahaan. Aku pikir kalau aku cukup kuat, rasa sakit itu akan hilang. Tapi tidak ya. Kata saya pelan, ia menggeleng. Tidak, tapi sekarang aku mulai merasa mungkin tidak perlu selalu kuat. Kami berhenti di ujung ladang, di bawah pohon jati tua. Di kejauhan matahari mulai tenggelam, langit berwarna jingga keemasan. Arif, katanya, menatap saya langsung, aku suka cara kamu melihat dunia. Kamu tidak takut pada kesederhanaan. Kamu tidak malu pada asalmu. Dan kamu, jujur, jantung saya berdebar. Saya tahu kemana ini mengarah. Tapi saya juga tahu,
Antara kami ada jurang yang tidak bisa diabaikan begitu saja, Mbak Nadia. Saya cuman orang dusun. Saya tidak tahu cara bicara di pesta, tidak tahu cara pakai garpu makan malam, tidak tahu cara jadi pasangan yang layak untuk CEO. Ia tersenyum, senyum yang lembut tanpa kepahitan. Siapa bilang aku butuh pasangan yang layak? Aku butuh seseorang yang membuatku merasa manusia lagi, saya menunduk. Tapi orang-orang akan bicara. Mereka akan bilang aku memanfaatkanmu. Mereka akan bilang ini cuma soal status. Biarkan mereka bicara, katanya tegas. Aku sudah lelah hidup demi pendapat orang lain. Hening panjang menyusul. Hanya suara daun yang bergoyang dan jangkrik yang mulai bernyanyi. Akhirnya saya berkata, saya tidak bisa janji jadi pria yang sempurna, Mbak. Tapi saya bisa janji, saya tidak akan pernah berpura-pura jadi orang lain. Ia mengangguk. Itu cukup, Arif. Lebih dari cukup. Kami tidak berpegangan tangan. Tidak berpelukan. Tapi di antara kami, sesuatu telah tumbuh, perlahan, alami, seperti padi yang disiram dengan kesabaran. Malam itu, sebelum tidur, saya menulis di buku catatan saya. Cinta itu seperti benih, tidak perlu dipaksakan tumbuh. Cukup diberi tanah yang jujur, air yang tulus, dan waktu yang sabar. Selebihnya, biar alam yang mengatur. Esok harinya kami kembali ke rutinitas, ia sebagai CEO, saya sebagai kepala lapangan. Tapi sesuatu telah berubah. Bukan dalam jabatan, tapi dalam cara kami saling memandang. Tidak lagi sebagai atasan bawahan, tapi sebagai dua manusia yang mulai saling memahami. Dan yang paling penting, kami tidak terburu-buru. Karena kami tahu, hal-hal baik butuh waktu untuk berakar. 6 bulan berlalu sejak hari itu. Hari ketika saya menarik mobil mewah dari lumpur sawah, dan tak tahu itu adalah awal dari segalanya. Kini, ladang percobaan Agrindo Nusantara telah menjadi model nasional. Program Bengkel Tani Mandiri kami diadopsi oleh 5 provinsi. Bahkan Kementerian Pertanian mengundang saya untuk berbicara di seminar nasional di Jakarta. Saya menolak 3 kali. Bukan karena takut, tapi karena saya tahu, panggung bukan tempat saya. Tanah adalah panggung saya. Dakitena baik, saya tidak butuh mikrofon untuk didengar. Tapi pada undangan keempat, Mbak Nadia berkata, kamu harus pergi, Arif. Bukan untuk pamer, tapi untuk membuktikan bahwa suara petani layak didengar di ibu kota. Jadi, saya pergi. Saya tidak pakai jas, tidak pakai dasi. Saya datang dengan sarung, kemeja lengan pendek, dan sabit kecil yang selalu saya bawa, warisan ayah saya. Di ruang konferensi mewah itu, saya jadi satu-satunya yang tidak memakai sepatu kulit. Tapi ketika saya bicara, semua diam. Saya tidak bicara soal data atau ROI. Saya bicara soal tanah. Sawah tak pernah bohong, kata saya di depan ratusan peserta. Pejabat, akademisi, pengusaha, kalau kau jujur padanya, dia membernedar. Kalau kau curang, dia akan menghukummu. Bukan dengan amarah, tapi dengan kehampaan. Ilmu pertanian bukan cuma di laboratorium. Ilmu itu tumbuh di telapak tangan yang kotor, di punggung yang bungkuk, di hati yang sabar. Tepuk tangan meledak. Tapi saya tidak tersenyum lebar. Saya hanya mengangguk lalu kembali duduk. Selepas acara, banyak yang ingin berfoto dengan saya. Ada yang menawarkan kerjasama, ada yang ingin jadi sponsor. Tapi saya hanya bilang, kalau mau kerjasama, datanglah ke ladang. Bukan ke kantor. Malam itu, saya kembali ke Karangjati lebih cepat dari jadwal. Saya ingin lihat sawah saya sendiri, yang kini ditanami bibit Sri Agrindo 7 hasil bagi dari Agrindo. Hasilnya luar biasa. Panen pertama memberi keuntungan cukup untuk membangun sumur bor dan memperbaiki jalan setapak. Anak-anak dusun sekarang punya mimpi baru. Bukan hanya jadi guru atau polisi, tapi juga jadi petani pintar seperti Mas Arif. Saya tertawa kecil mendengar itu. Saya bukan pintar. Saya tidak pernah berhenti belajar dari tanah. Beberapa hari kemudian, Mbak Nadia datang ke dusun. Bukan dengan mobil hitam, tapi dengan motor trail kecil yang ia pinjam dari kantor cabang. Kurt turun dengan celana panjang, kaos sederhana, dan rambut diikat ekor kuda. Kamu kaget? Tanyanya. Tersenyum. Sedikit, jawab saya jujur. Tapi senang. Kami berjalan menyusuri pematang, seperti dulu. Tapi kali ini tidak ada jarak, tidak ada gelar. Hanya 2 manusia yang saling memilih, bukan karena status, tapi karena cara mereka melihat dunia. Perusahaan mau buka cabang baru di Nusa Tenggara, katanya.
Jurisdiksi butuh pemimpin lapangan yang paham teknologi dan kearifan lokal. Kamu mau aku pergi? Tanya saya, ia menggeleng. Aku mau tanya, apa kamu masih ingin tinggal di sini? Saya menatap sawah di depan kami. Hijau, subur, damai. Lalu saya menatapnya. Rumahku di sini, Mbak, tapi hatiku tidak terikat pada tempat. Aku mau kemanapun tanah butuh aku. Asal kita tidak kehilangan arah. Ia menggenggam tangan saya pertama kalinya. Tangannya hangat, meski penuh kapalan dari pegangan setir motor. Kita tidak akan kehilangan arah, katanya pelan. Karena kita punya kompas yang sama. Kejujuran. Matahari mulai tenggelam. Langit berubah jingga, lalu ungu, lalu biru tua. Di kejauhan, suara beduk maghrib terdengar dari masjid kecil di tengah dusun. Kami berdiri berdampingan, tanpa perlu berkata apa-apa lagi. Karena kadang, dia adalah biasa paling jujur. Ingin dia tidak tahu pada kami akan menikah. Saya tidak tahu apakah saya akan jadi direktur atau tetap jadi petani. Tapi saya tahu satu hal yang pasti. Selama saya masih bisa merasakan bau tanah basah di pagi hari, selama saya masih bisa mendengar suara padi berbisik di angin, saya akan tetap jadi Arif. Anak dusun yang percaya bahwa kerja keras, kejujuran, dan kerendahan hati adalah benih terbaik yang bisa ditanam di hati manusia. Dan sawah tak pernah bohong.